Haleluya. Salam kemenangan iman. Apakah kita bersuka cita? Mari katakan, saya bersuka cita, saya berbahagia dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kami menyapa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami senang, kami bersuka cita saudara boleh ada dalam ibadah ini walau secara live streaming. Dan kami sungguh percaya ada berkat khusus yang dari Tuhan hari ini melalui ibadah ini bagi kita. Ada kuasa Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang akan turun bagi kita semua. Haleluya. Dan harapan kita semua adalah tetaplah bersama-sama kami dalam ibadah ini sampai selesai. Supaya anugerah dan kasih Tuhan sempurna boleh kita terima di dalam keseluruhan ibadah ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, hari ini saudara gue dikasihi Tuhan, kita akan menerima perkataan firman Tuhan saudara. Ya, iman yang berani. Ya, mari kita buka kitab kita Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Iman yang berani. Nah, adakah iman yang tidak berani? Ada, percaya tapi gak berani. Ya, dia bukan gak percaya, percaya tapi tidak berbuat. Kenapa? Takut. Ya, mari kita baca dari Efesus pasal yang ketiga ayat 12. Bersama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Iya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Setelah manusia berdosa, manusia itu sebenarnya mengalami jalan buntu dalam hidupnya. Dia tidak bisa membangun jalan untuk datang kepada Bapa. Maka itu dikatakan dalam firman Tuhan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Tetapi adalah ide daripada Bapa di sorga untuk menyelamatkan manusia. Jadi bukan atas perbuatan kita. Mungkin kita nggak pernah terpikirkan untuk itu juga. Tetapi Bapa di sorga memikirkan keselamatan manusia. Ia membangun sebuah jalan yang baru melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang datang dalam rupa manusia. Nah, perhatikan ya, dia datang dalam rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah taat dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah gambaran anak manusia yang sempurna. Amin. Yang tidak dikuasai dosa. Walau dia hidup di tengah-tengah orang berdosa. Maka itu dia datang ke dalam dunia untuk hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Amin. Dan dia ditentukan menjadi pendamai antara kita dengan Bapa di sorga. Dosa itu penyimpangan, meleset dari tujuan Tuhan. Maka kalau kita tetap hidup di dalam dosa, tetap berbuat dosa, maka hidup kita pasti jauh dari kehendak Bapa. Dan pasti kita meleset dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan yang seharusnya kita capai. Meleset. Ya. Saudara, kalau saudara tahu menembak saudara. Tembak itu kan dibidik. Dan harapan penembak adalah tepat sasaran. Rupanya meleset. Tidak tepat pada sasaran itu. Maka para penembak biasanya berlatih supaya jangan pernah meleset. Waktu dia membidik sasarannya, jangan meleset. Saudara, dosa membuat hidup manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Maka kita memerlukan jalan.
bukan jalan yang kita bangun. Maka itu dikatakan dalam firman Tuhan, ada orang yang menganggap jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Setiap orang boleh membuat jalan bagi hidupnya masing-masing. Dia punya hak bebas. Tetapi Tuhan sudah datang untuk membuat jalan agar manusia bisa diselamatkan. Maka Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang berani berkata seperti ini kecuali Dia yang datang dari Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia datang dari Bapa, Dia datang dari sorga, dan Dia membuka jalan agar manusia boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada jalan yang lain selain pada jalan yang satu ini. Mungkin saudara berkata, jalan ke Roma banyak. Jangankan ke Roma, ke Jakarta pun banyak. Saudara boleh mutar-mutar dulu dari Jogja melalui Surabaya, baru ke Kalimantan. Dari Kalimantan saudara bisa naik pesawat langsung tembus ke Jakarta. Bahkan saudara boleh mutar-mutar lagi saudara. Dari Kalimantan saudara tembak dulu saudara ke Malaysia, ke Singapura, ke Sumatera. Saudara, lalu dari sana saudara bisa tembak ke Jakarta. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tempat yang kita tuju itu masih diketahui titik koordinatnya. Tapi sorga, siapa yang tahu selain Dia yang datang dari sorga? Amin. Saudara pikir di mana koordinat sorga? Ada yang tahu koordinat sorga? Penerbangan ini sedang menuju sorga dengan jarak tempuh ya 3.000 km, ketinggian jelajah 33.000 kaki. Emangnya ke Medan? Saudara tidak ada yang tahu koordinatnya. Maka yang tahu itu adalah hanya Dia yang datang dari sana. Siapa yang datang dari sana? Hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka bersukacita dan berbahagialah, karena Dia yang datang dari sorga telah menyatakan dirinya kepada kita. Dan berbahagialah orang yang tidak menolak Dia. Mari katakan, berbahagialah saya, karena saya tidak menolak Yesus yang datang dari sorga, yang telah membuka jalan bagi saya agar saya bisa sampai ke sorga. Sebab hanya di dalam Yesus saya bisa sampai ke sorga. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di dalam Dia kita memiliki jalan. Maka dikatakan di sini, dalam Dia kita beroleh keberanian. Kata keberanian saudara, dalam bahasa saudaraku dikasihi Tuhan, Yunani yang dikatakan paresian. Ya, semua katakan paresian. Apa arti kata paresian ini? Saya ini bukan hanya sekedar berani, saudara, tetapi ini memiliki saudara kebebasan. Ya. Jadi ada orang berani tapi nggak bebas, dibatasi. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, saudara tidak dibatasi ya oleh apapun di dalam Yesus. Kalau saudara tinggal di dalam Yesus, maka ini yang dikatakan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja, bebas. Tapi syarat, tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita tinggal di dalam Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus. Hidup bersama dengan Roh Kudus, dan firman itu tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja, ada kebebasan. Haleluya. Haleluya. Nah, permisi tanya, apakah saudara merasa memiliki hak bebas?
Saudara, ada orang-orang mengatakan, saudara kau dikasihi Tuhan, kalau jemaat itu nggak bebas kepada Tuhan. Siapa bilang? Pendeta dengan jemaat sama di hadapan Tuhan. Sama-sama anak Tuhan. Gak ada yang katakan amin. Haleluya. Lalu kalau ada orang merasa memiliki hak spesial dengan Tuhan, itu perasaannya saja. Saudara juga bisa memiliki hak yang sama. Kenapa dia punya? Kenapa kita tidak punya? Semua punya hak spesial di hadapan Tuhan. Bahkan seperti yang saya sampaikan pada saudara, kita ini bukan lagi berdasarkan keturunan. Berdasarkan kasih karunia iman yang diberikan kepada kita. Bahkan saudara, ada saudara gue yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sebenarnya dari menurut silsilah kelahiran, dia bukan nomor 1, tapi jadi nomor 1. Contohnya Yusuf. Yusuf itu menjadi saudara anak sulung bagi Yakub. Buktinya anak sulung biasanya dalam pembagian harta dia selalu mendapat 2 bagian. Kalau saudara-saudaranya mendapat 1 bagian, kalau dia sebagai hak anak sulung dia memiliki 2 bagian dari warisan bapaknya. Maka kita boleh lihat keturunan daripada Yusuf itu ada 2 saudara, Manase dan Efraim. Dan dua-duanya disejajarkan dengan suku Israel. Padahal yang sebenarnya Yusuf. Tapi dikatakan suku Manase dan suku Efraim. 2 dimilikinya, 2 haknya. Lihat Ruben hanya 1, tapi Yusuf punya 2. Manase dan Efraim. Haleluya. Haleluya. Maka saudara gue dikasihi Tuhan, Tuhan itu berkuasa. Melakukan apapun yang dikehendakinya. Kalau seorang menurut ukuran Tuhan tidak pantas lagi, maka akan dicabut dari dia dan diberikan kepada yang lain. Lihat bagaimana Saul. Diurapi, dipilih. Tapi kerajaan Israel, pengurapan, raja dipindah dari dia kepada Daud. Siapa Daud? Saudara ku dikasihi Tuhan, bukan orang ternama. Di keluarganya pun disingkirkan. Maka waktu saudara Samuel datang ke rumah Isai, orang tuanya Daud. Daud itu tidak ditemukan. Abang-abangnya semua lengkap di situ 7. Daud itu disingkirkan. Karena ini bukan urusan anak kecil, kira-kira begitu. Anak kecil sana menyingkir. Ini urusan orang tua, orang dewasa. Lalu Daud pun disingkirkan. Tapi waktu saudaraku dikasihi Tuhan, Samuel melihat semua anak-anak daripada Isai ini abang-abang Daud, tak satu pun yang dipilih Tuhan. Lihat, disingkirkan manusia, tetap dipilih Tuhan. Amin. Ada yang pernah disingkirkan di sini? Disisihkan, bukan disisihkan dalam arti dispesialkan, bukan, mau dibuang pun. Saudara gue dikasihi Tuhan, ya. Kalau orang masih yang melakukan itu pada saudara, no problem. Kenapa harus sakit hati? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka ketika saudara dikucil-kucilkan, gak usah sakit hati. Ketika saudara tidak diperhatikan, gak usah sakit hati. Ada yang lain yang diperhatikan, no problem. Tulus, kasihi Tuhan, layani Tuhan. Amin. Jadi saudara-ku dikasihi Tuhan, kita memiliki paresian, saudara, yaitu kebebasan. Ya, keberanian yang memiliki hak bebas untuk menerima dan mendapatkan apa yang ada pada Bapa di surga. Amin. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, keberanian iman seorang perempuan Kanaan. Yuk kita lihat. Hari ini kita belajar, kalau bisa sempat 2, kalau bisa hanya 1 aja. Gak usah kita paksakan. Haleluya, biar waktunya cukup. Mari kita buka Matius 15, 21 sampai 28. Ini kalau dalam istilah dikatakan perempuan Sirofinesia. Sebenarnya ini bukan orang Israel, ini orang Kanaan. Ini orang tumpasan ini sebenarnya. Gak pantas ini. Tapi kenapa ini dituliskan di Alkitab? Karena memang Alkitab menuliskan beberapa orang-orang yang pantas ditumpas tapi mendapatkan posisi. Saudaraku dikasihi Tuhan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk kita mulai lihat. Matius 15, 21, 28. Ya, kita baca. Bisa kita baca bersama-sama? Atau bergantian? Oke lah, sama-sama saja. Ya, bareng-bareng. Oke.
Saya hitung 1, 2, 3, langsung kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi dan mengikuti kita karena ia mengikuti dengan teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, seorang perempuan Kanaan, ini bukan orang Israel. Bahkan saudara kasih Tuhan, dia ini saudara orang tumpasan. Dan ini adalah keturunan daripada Nuh, saudara kasih Tuhan, dari Ham. Ham itu terkutuk, saudara. Kenapa Ham terkutuk? Karena dia mendatangkan kutuk atas dirinya. Kok bisa? Karena dia ketika melihat Nuh ayahnya mabuk, dan waktu itu Nuh menelanjangi dirinya, dia menertawainya. Ya, lalu dia menceritakannya. Bukan saudaraku menolong, ya, untuk menutupi aib daripada orang tuanya. Jadi saudara dengarkan baik, tidak pantas anak menjelek-jelekkan orang tua. Mari katakan, tidak pantas saya menjelekkan orang tua saya. Walau orang tua saya jelek. Maksudnya dalam perilaku. Amin. Gak pantas kita, apalagi menyebar-nyebarkan saudara berita kejelekan orang tua kita. Itu gak pantas. Marilah miliki sikap apa? Sem dan Yafet. Ya. Yang mau berjalan mundur sambil membawa kain untuk menutupi ayahnya. Dia tidak mau menertawakannya. Haleluya. Hei anak-anak muda, jangan tertawakan kalau orang tuamu salah ngomong. Itulah kan mama udah pikun. Hati-hati kau, sekali dia buka mulut didengar Tuhan loh saudara. Ya. Walaupun dia saudaraku seperti Nuh itu dalam kondisi mari pengaruh mabuknya, mengatakan kutuk itu, jadi itu. Hati-hati saudara. Jangan main-main dengan orang tua. Sehebat apapun jabatanmu hari ini. Mungkin kau presiden, kau jangan main-main dengan orang tua. Gak ada kau jadi anak kalau gak ada orang tuamu. Kau hebat. Betul? Sangat betul. Berapa gelarmu? 7 depan, 7 belakang? Sampai salibmu nanti panjangnya 3 meter. Hanya menuliskan gelarmu. Saking banyaknya. Jangan-jangan di tengah-tengah namamu pun ada gelarmu. Karena udah gak biasa di kiri, di kanan lagi udah gak bisa. Di tengah-tengah pun dimasukkan. Disisipkan. Ya, saudara pada kasih Tuhan, tetap taati orang tua. Amin. Yuk kita lihat ini saudara. Jadi ini adalah perempuan Ham sebenarnya. Keturunan Ham. Kejadian 9, 24, 25. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, ia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Sebenarnya ini anak bungsu loh si Ham ini. Ya, anak disayang-sayang ini biasanya. Betul kan? Dia anak paling kecil di rumah kita. Makanannya selalu yang paling banyak. Betul gak? Hah? Betul? Saudara kok diam? Lihatlah orang-orang tua yang punya anak, bagaimana memperlakukan anak yang paling kecil hari ini. Ya, selalu makanannya paling enak dibuat. Yang lain makan ikan kepala batu, dia makan ikan kepala emas. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, dikatakan ya ayat 25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Terkutuklah.
Maka waktu itu kalau dikatakan pun gak layak memberikan roti untuk anjing, ya sadar aja lah. Karena dia orang terkutuk sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Yuk saudaraku, bukan hanya dia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Dari orang-orang yang sebenarnya yang harus dihabisi juga, bahkan ditumpas. Nah, Rahab seorang perempuan sundal di Yeriko. Dia bukan hanya orang baik, orang sundal pun saudara. Ya. Nah, kita lihat saudaraku Ibrani 11:31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saya sundal dengan durhaka apa bedanya? Ini lebih kotor lagi sebenarnya. Kalau ada saudaraku dalam kisahnya sebenarnya dia ini saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau dengan istilah sekarang PSK lah. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, itulah kerjaannya. Tapi saudara lihat diselamatkan Tuhan. Kenapa saudara? Dia mengetahui ada pengintai-pengintai dari Israel datang. Dan dia udah mendengar berita juga bagaimana bangsa-bangsa lain diperlakukan. Dia memilih percaya. Walau dia orang yang dikatakan sundal, perempuan sundal. Bisa saja dia bersundal karena hanya keperluan uang. Sebenarnya bukan karena keinginannya. Terpaksa. Tapi ada pun yang memaksamu jangan jadi sundal. Haleluya. Jangan katakan berarti boleh ya. Oh, ojo saudara. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dan saudara seisi rumahnya diselamatkan. Kenapa? Karena percaya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat lagi di Yakobus saudara, pasal yang kedua ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Istilahnya juga saudara, Tuhan memperhitungkan juga sebuah tindakan iman. Amin. Orang ini kan satu kota ditetapkan untuk ditumpas. Jangankan dia, rajanya pun harus ditumpas. Karena Yeriko telah menutup pintu untuk orang Israel. Dan Tuhan berkata tumpas. Jangan sisakan satupun. Tapi ada yang membuat dia bisa diselamatkan. Walau ditetapkan untuk ditumpas. Dengar baik saudara. Mungkin saudara dikasihi Tuhan, dari hidup kita ini, dari diri kita ini, kita melihat hidup kita ini bukan orang yang layak mendapatkan kasih karunia itu. Bukan orang yang ditetapkan untuk menerima anugerah itu. Bukan. Tapi kita bisa mendapatkannya. Mari katakan saya bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Amin. Saudara, semua orang di dunia memiliki kesempatan yang sama menerima kasih karunia. Dari suku bangsa manapun, apapun latar belakang hidupnya, memiliki kasih karunia yang sama untuk menerima anugerah Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan. Sekarang maukah dia percaya atau tidak? Haleluya. Lebih baik menerima kebenaran daripada membantah kebenaran. Mari katakan lebih baik mengakui kebenaran daripada membantah kebenaran. Walau itu menyakitkan, saya harus menerima kebenaran. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada orang yang karena menyakitkan akhirnya dia tidak mempertahankan kebenaran. Malah harus menyembunyikan kebenaran. Takut jabatannya dicopot, takut dipecat. Maka dia nggak bereaksi lagi kalau ada hal-hal yang salah. Takut menyatakan kebenaran. Kita harus berdiri atas kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Gampang sekali kita boleh bernyanyi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari yang mau berjanji kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara, katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, Yesus itu kebenaran yang menyelamatkan kita. Maka kalau Yesus kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Maka dalam apapun jangan pernah menyimpang dari kebenaran. Haleluya. Saudara harus menyatakan sikap ya, terhadap hal-hal yang salah. Jangan setujui. Saudara harus bereaksi. Gak hanya tinggal diam, tunjukkan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Ya saudara, ku dikasihi Tuhan. Perempuan ini saudara, perempuan Syrophoenicia ini, dia tahu siapa dirinya. Dia bukan orang yang pantas untuk mendapat anugerah itu. Tapi kita lihat di sini, sebenarnya Yesus ini dalam perjalanan dari satu daerah dia baru ditolak saudara. Siapa yang nolak dia? Sebenarnya pemilih iman yang seharusnya mewarisi iman Abraham. Kemudian dia keluar dari kota itu. Dan dia katakan saudara yang kita baca saudara ku dikasihi Tuhan, yang meninggalkan daerah itu saudara ku dikasihi Tuhan dan masuk ke wilayah Tirus dan Sidon. Saudara ku dikasihi Tuhan, dia masuk ke wilayah itu. Dan di sini saudara bukan lagi tempat tinggal orang Israel ini. Ini tempat tinggal orang-orang Kanaan yang tersisa dari penumpasan. Dan inilah dia saudara ku dikasihi Tuhan, orang yang tersisa dari penumpasan itu. Dan sebenarnya pun saudara, dia tidak pantas dan tidak patut mendapatkannya. Iya. Tapi kita lihat bagaimana dia beroleh apa yang diimaninya. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka saudara ku dikasihi Tuhan, iman seperti ini penting bagi kita, berani. Bukan hanya beriman tapi berani. Nah saudara ku dikasihi Tuhan, kesadaran akan pengenalan dirinya bahwa ia bukanlah salah satu dari domba yang terhilang dari Israel. Ia menyatakan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Daud bagi dirinya. Okelah, Yesus kau diutus kepada orang Israel. Aku bukan orang Israel, tapi aku punya kehendak juga bisa mengakuimu, engkau adalah Tuhan. Pengakuan kita, siapa yang bisa melarang pengakuan kita? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi pengakuan saudara. Walau orang akan membantah saudara, biarkan. Tapi kalau pengakuanmu adalah itu dari hatimu, saudara ku dikasihi Tuhan, engkau tetap akan dibenarkan. Amin. Bisa dapat mengerti apa yang saya katakan ini?
Yesus memang tidak diutus bagi dia. Karena dia dari awal adalah orang yang ditentukan untuk dimusnahkan, untuk dibinasakan. Tapi dia adalah orang yang tersisa. Dan sekarang Yesus datang. Dia tidak diutus untuk domba-domba lain. Dia diutus hanya kepada domba-domba Israel. Lalu saudara, dikasihi Tuhan, adalah haknya. Adalah haknya dan siapapun tidak bisa membatasinya. Siapapun tidak bisa melarangnya. Siapapun tidak bisa melarang saudara untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu hakmu. Itu hak pribadi saudara. Itu milik saudara. Dan tidak ada orang yang bisa menghentikan itu. Dan tidak ada orang yang bisa mencabut pengakuan itu dari diri saudara. Kecuali engkau sendiri mencabutnya. Saudara, gue dikasihi Tuhan. Penolakan tidak menghentikan dia. Waktu dia datang saudaraku kepada Tuhan. Tuhan Yesus kan punya rombongan murid-muridnya. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ini pengakuan dia. Walau semua bangsaku tidak memerlukan engkau, walau semua bangsaku tidak membutuhkan engkau, bahkan tidak mau mengakui engkau, tetapi aku mau engkau Tuhan dalam hidupku. Aku mau engkau Tuhan dalam hidupku. Dan aku mengadakan pengakuan. Itu haknya. Dan kita lihat bagaimana dia diperlakukan. Apakah perlakuan-perlakuan yang kasar akan menghentikan iman saudara? Apakah perlakuan-perlakuan yang tidak terhormat saudara yang saudara alami akan membuat engkau mundur dari jalan mengikut Tuhan? Ada begitu banyak orang kalau tidak diperlakukan dengan baik hilang. Tidak diperhatikan hilang. Bagaimana engkau memiliki iman yang berani? Bagaimana kalau Yesus mengatakan ini kepadamu? Saudara berkasih Tuhan, ini kita miliki nih. Iman yang berani. Maka saudara berkasih Tuhan, dia berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Anakku perempuan kerasukan setan. Luar biasa ini. Waktu saya baca, saya bolak-balik baca. Orang kerasukan pun masih dikasihi. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita kerasukan setan, kasihi dia. Kasih sanggup melepaskan dia. Kasih kita sanggup saudaraku membebaskan dia. Apalagi sampai kita mengasihi, kita doakan, kita kasihi, kita doakan, kita kasihi, kita doakan. Maka kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Maka jangan katakan setan kau, jangan langsung begitu pada orang. Padahal belum kerasukan. Ini yang udah kerasukan aja masih dikasihi. Pada orang tua kalau ada perilaku anakmu mirip-mirip anak yang kerasukan setan, kasihi dan bawa kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, bukan hanya anak, mungkin suami. Atau kadang-kadang suami istri sama-sama kerasukan. Kerasukan syaitan yang terlaknat. Nah saudara dikasihi Tuhan, bawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, kemudian ayat 23, udah pun dikasih tahu keperluannya. Yesus berkata begini. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Enggak dijawab, enggak dihiraukan, jalan aja terus. Tapi tahukah saudaraku, walau tidak dihiraukan, walau enggak ditanggapi, apakah dia berhenti? Iman yang berani itu enggak berhenti, walau tidak ada tanggapan. Makin teriak-teriak dia sejadi-jadinya. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Anakku perempuan kerasukan setan dan dia sangat menderita. Kasihanilah aku. Terus berteriak di sepanjang jalan mengikut. Lalu murid-murid berkata kepada gurunya, Yesus, Tuhan suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, buat malu ini perjalanan. Kira-kira kalau ada yang teriakin saudara, bisa malu kan? Diam kau. Kulakban mulutmu nanti. Untung zaman itu belum zaman lakban. Ya,
Tapi pun kurasa kalaupun dilakban hatinya tetap menjerit. Haleluya. Haleluya. Adakah yang menghentikan teriakanmu kepada Tuhan? Siapa yang bisa menghentikan? Ya kau sendiri yang bisa menghentikan. Orang gak bisa menghentikan itu. Jawab Yesus. Ini jawaban saudaraku, dikasih jawaban yang luar biasa ini. Supaya dia berhenti. Hei perempuan sini. Aku gak diutus kepadamu ya. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Udah jelas itu memutus itu. Apakah pupus harapan? Enggak. Orang yang berani dengan imannya, dia gak pernah kehilangan saudaraku harapannya. Tidak pernah kehilangan harapannya. Orang yang memiliki iman yang berani, dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah hilang harapan. Haleluya. Amin. Siapa harapan saudara? Tuhan Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Mari angkat tangan saudara, katakan dialah gembala. Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yuk lambaikan tangan saudara, katakan Yesus. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ia pokok selamat dan terang hidupku. Yesus dia harapanku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Walau mungkin usaha pekerjaan hari-hari ini tidak memberikan harapan, tidak ada kemajuan, buka dagangan, anak kos-kosan belum pulang, buka usaha, pembeli tidak ada karena yang lain juga sama-sama berusaha seperti yang kita usahakan. Maka saudara jangan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan akan datang menolong kita. Kalau nggak ada orang yang mau beli, dia akan kirim malaikat untuk membeli. Apa susahnya bagi Tuhan? Dan berikan uang kepadamu dalam bentuk US dollar. Ketika engkau mau mengembalikan kembaliannya, dia udah hilang. Apa susahnya bagi Tuhan melakukan hal itu? Haleluya. Amin. Maka saudaraku selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Maka apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan, lakukanlah. Gak usah pertimbangkan siapa nanti yang beli, siapa nanti yang datang, apa segala macam. Kerjakanlah. Haleluya. Haleluya. Kerjakanlah, lakukanlah. Orang yang memiliki iman yang berani ini, saudaraku dikasih Tuhan, gak takut menghadapi risiko. Semua ada resiko. Tidur aja ada resiko. Betul atau tidak? Karena ada orang yang tidur besok udah gak bangun. Jadi takutlah kita tidur. Orang yang berolahraga tiba-tiba mati. Jangan saudara pikir kalau udah olahraga udah hidup terus. Saya punya kenalan saudaraku dikasih Tuhan, mereka main badminton malamnya. Di lapangan badminton dia jatuh. Katanya dalam tubuh yang sehat terdapat roh yang sehat. Jiwa yang sehat, mens sano in corpore sano. Buktinya banyak orang gila kuliah sehat-sehat aja. Dia makan sampah gak sakit perut deh. Sehat-sehat aja badannya, cuma jiwanya gak sehat. Cuma sehat badan orang, sehat jiwanya, gak mau makan sampah, sakit. Bukan berarti saya nyuruh saudara makan sampah. Tapi perkataan itu sudah terbantahkan itu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dan enggak. Banyak sekarang ini tubuhnya sehat, jiwanya rusak juga. Iya, walau nggak masuk rumah sakit jiwa, ngeritik orang terus itu sakit jiwa. Menganggap terus orang salah itu sakit jiwa, itu orang kayak gitu.
Semua orang salah di matanya. Itu udah sakit jiwa itu. Karena bagi orang gila, semua gila. Itu kan ada cerita orang gila itu di rumah sakit jiwa. Suruh dia kerja itu ngisi keranjang sampai penuh dengan air. Coba bayangin keranjang apa yang bisa penuh dengan air. Jadi dia nimba itu, suruh ngisi keranjang itu. Penuhkan ini katanya. Terus nanti timbanya terus. Timbanya udah capek dia gak penuh juga. Nah, namanya gila. Kan itu usaha apa yang sia? Itu sama aja dengan usaha menjaring angin kan gitu. Nah saudara, lalu nanti ketahuan itu kalau dia udah mikir-mikir sendiri, dia kok gak mau penuh ya. Oh, salah ini katanya. Itu udah mulai waras. Lalu datang dokternya. Loh kenapa kau berhenti katanya. Isi terus sampai penuh. Kau yang gila dokter katanya. Masa mungkin keranjang ini kan bocor, gak bisa lah diisi. Waras lah katanya sama dokternya. Nah dokter berpikir ya ini udah mulai waras kau, sekarang aku yang gila kan gitu. Lalu nanya gilanya rupanya dokter ini disuruh orang mengisi keranjang katanya. Pakai air. Kalau pakai buah mangga penuh, haleluya. Nah saudara gue kasih Tuhan, ya. Jadi jangan apapun menghentikan iman kita di dunia ini. Jangan ada, jangan izinkan. Maka kondisi-kondisi yang terjadi nggak mendukung, nggak usah cari dukungan-dukungan orang. Kan saya pernah ajarkan kepada saudara, di arena pertandingan kita tidak datang cari dukungan. Kita tidak datang cari supporter. Saudara gue kasih Tuhan, kita cari apa? Kemenangan. Maka bertanding. Gak usah pusingkan supporter, gak usah pusingkan dukungan. Berlarilah sampai tujuan. Amin. Haleluya. Kenapa harus kita pusingkan apa kata orang tentang kita? Buka usahanya, apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata Tuhan? Tuhan berkata jangan buka usaha, katakan sama Tuhan, tantang dia. Kau katakan dalam firman-Mu, apa yang didapatkan oleh tanganmu kerjakanlah, ini yang kudapat Tuhan. Jadi kukerjakan. Haleluya. Haleluya. Ya siapa tahu kita sedang diuji. Kita sedang diuji oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara kasih Tuhan, makin dikatakan aku diutus bukan untukmu, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang terhilang. Makin tersungkur dia di hadapan Yesus. Menyembah dia. Saudara gue dikasih Tuhan, tersungkur dia. Ya, makin tersungkur dia, menyembah dia di hadapan Tuhan. Ku sembah kau dalam bait-Mu, ku tersungkur. Saudara gue dikasih Tuhan, jadi dia tersungkur di kaki Tuhan. Makin ditolak dia makin menyembah. Bukan pergi sombong kali kau, bukan. Oh Tuhan Israel sombong kali lah kau katanya. Bukan. Biasa orang kalau udah mengalami penolakan begini udah kasar, ini udah pergi nih sambil penuh dengan makian. Ada pernah seorang datang ke rumah kami dulu saudara. Ya. Lalu dia ngaku-ngaku saudaraku bekas pensiunan tentara. Dan ngaku-ngaku orang Siantar lagi. Saya tanya alamat di Siantar gak ngerti, bingung. Mau ditipunya orang Siantar juga. Yang gagalnya kita pemilihan kepala lurah. Lurah kepala. Lalu saudara gue dikasih Tuhan. Dia kita kasih makan, kita kasih minum, kita ladeni saudara. Kan udah berapa lama gak mau juga dia pulang. Rupanya dia ingin tinggal di rumah kita. Di rumah itu belakang itu kan kos-kosan perempuan. Gak mungkin lah bisa cowok di situ. Kan begitu. Lalu saudaraku terakhirnya saudara kita katakanlah udah Pak pulang aja lah. Lalu dia merasa dilecehkan dengan kata-kata saya itu. Sombong kali lah kau katanya. Macam-macam lah omongannya. Lalu teriak-teriak dari teriakinya saya. Betul lah kau, serigala berbulu domba katanya pada saya. Jadi saya ini serigala berbulu domba.
Dia bilang. Nah, saudara gue kasih Tuhan, ya kita tolak dia malah ngutuk-ngutuk. Kenapa nggak bisa maksa dia tinggal di rumah kita? Nggak bisa. Dan saudara, itu pun tidak ada tawaran sama dia kita berikan. Apa yang kau perlukan? Kira-kira begitu. Ku butuh ongkos, oke ayo. Kan itu. Tapi dia berteriak-teriak seperti itu modelnya. Kita nggak tahu apa niat jahatnya. Nah, saudara kau dikasih itu. Tapi dari hal yang seperti itu udah jelas dia nggak punya niat yang baik sebenarnya. Karena dia memaksakan kehendaknya. Ada orang kalau gagal kita tolong, saudaraku, orang itu ngutuki kita, ada. Mampuslah kau, katanya sama kita. Baru gitu kau udah sombong kau gitu. Dikutukinya kita. Tapi lihat, perempuan ini gak demikian. Dia malah sujud menyembah dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Saya percaya juga dia dengan kata-kata yang begitu, saudaraku dikasih Tuhan, lemah lembut. Tapi Yesus, saudaraku, menjawabnya lagi. Udah menyembah pun, saudara. Jawaban Yesus lagi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan, seperti apa ini kata-kata ini? Ya. Apakah saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus di sini bersikap kasar? Saya pikir tidak. Kita lihat nanti endingnya seperti apa. Haleluya. Maka saudara, peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman yang kita alami, jangan langsung simpulkan itu bahwa itu adalah, saudaraku dikasihi Tuhan, sebuah malapetaka bagimu. Peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami, jangan langsung simpulkan bahwa itu adalah sebuah kekejaman bagi kita dan kengerian bagi kita yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Tidak. Tuhan Yesus berkata tidak layak, tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dalam melemparkan kepada anjing. Memang itu tidak patut. Tidak patut. Apa kata perempuan ini? Adakah membantah kebenaran? Adakah dia membantah perkataan firman? Adakah dia membantah perkataan Tuhan walaupun dirinya sangat direndahkan? Dia tidak membantah. Dia berkata, lihat kata-kata perempuan ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Gak pantas, gak patut, benar itu. Ya, benar apa yang Tuhan katakan. Gak patut. Aku ini hanya seperti anjing, gak patut aku mendapatkan roti itu. Aku gak minta roti itu. Cuma aku minta serpihan terkecil dari roti itu saja. Izinkan aku menjilatnya. Dia berkata, saudara dikasihi Tuhan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema. Serpihan-serpihan roti yang kecil-kecil itu jatuh dari meja itu. Ketika roti itu dipecah, ada serpihan yang pecah dan terbuang. Izinkan aku hanya butuh itu. Aku gak ingin roti yang utuh itu, yang untuk disiapkan bagi anak-anak. Anak-anak kerajaan. Tapi aku mau pecahannya sajalah. Itu udah cukup. Saudara, aku dikasihi Tuhan. Perempuan ini berkata, gak benar yang kau katakan itu Tuhan. Namun anjing itu juga makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Aku hanya butuh rema-rema itu. Izinkan aku makan dari rema-rema itu saja. Aku gak harapkan roti itu karena itu gak disediakan bagiku. Tapi izinkan aku boleh menjilat satu butir pecahan dari roti itu. Itu sudah cukup. Mendengarkan ini, saudaraku, Yesus tersentak. Dan dia berkata, hai ibu, besar imanmu. Haleluya. Dia tidak mundur sedikit pun. Walau udah sangat terhina, walau udah sangat direndahkan, walau sudah diinjak-injak harkat dan martabatnya, dia tidak mundur sedikit pun. Dengarkan, orang yang memiliki keberanian iman, iman yang berani tidak akan dapat dihentikan. Walau kita dihancurkan harga diri kita, walau kita dihancurkan kita dengan cara dipandang hina, direndahkan serendah-rendahnya, tetapi orang yang memiliki iman yang berani tidak akan pernah mundur. Haleluya. Haleluya.
perlakuan apapun yang dibuat kepada orang yang memiliki iman yang berani tidak akan mengubah imannya. Dia akan tetap pada imannya. Dia akan tetap pada pengharapannya. Dia akan tetap pada tujuannya. Dia akan tetap pada apa yang diinginkannya. Dia tidak bisa dirubah. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat diri kita seperti apa kita diperlakukan orang. Langsungkah kita tawar hati? Mungkin pembicaraan-pembicaraan atau perkataan-perkataan yang sederhana saja bisa menyinggung perasaan kita dan langsung kita bisa terhilang. Mungkin karena kita tidak dihormati, karena kurang didengarkan, karena kurang diperhatikan, lalu kita mundur. Berarti kita tidak memiliki iman sebenarnya. Hanya inginkan sebuah apa? Perhatian. Bagaimana kita bisa sampai ke sorga? Siapa tahu orang-orang yang memperhatikan nanti tidak ada lagi di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan iman? Syukurlah Tuhan memberikan di sekitar kita orang-orang yang masih mau peduli dengan kita. Tapi kalaupun saudara dipedulikan, tolonglah mulai lepaskan saudara ketergantungan kepada orang-orang yang memperhatikan kita. Supaya apa saudara? Apa yang dikatakan hari ini? Itu kita memiliki iman yang berani jadi pada kita. Haleluya. Haleluya. Kita berani, saudara. Ya, memiliki saudara kasih kebebasan yang luas di hadapan Tuhan. Seperti saya katakan tadi saudara, siapa yang menghalangimu mengaku Yesus adalah Tuhan? Tidak ada. Kalau itu adalah imanmu, gak ada yang bisa menghalangimu. Sekalipun seluruh bangsa kita tidak percaya Yesus, biar kita seperti apa? Yosua. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi keluargaku, sekalipun seluruh umat Israel tidak mau beribadah kepada Tuhan, tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oh, ibadah itu bukan cari dukungan. Ibadah bukan mencari dukungan. Tapi memang membangun rumah ibadah, cari tanda tangan tetangga juga. Itu rumah ibadah. Tapi membangun imanmu sebenarnya gak perlu dukungan. Siapa yang mendukung perempuan Sirofenisia ini? Gak ada. 12 murid diam, gak sedikit pun membela Yesus, membela perempuan itu. Maka 12 murid itu malah menyokong Yesus untuk mengusir dia. Suruhlah dia pergi. Sama seperti waktu Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Adakah orang murid-murid itu memperhatikan 5.000 orang itu? Sebenarnya tidak. Apa kata mereka? Suruhlah mereka pergi. Tapi Yesus berkata apa? Kamu harus beri mereka makan. 12 murid ini saudaraku dikasih, saya percaya ini kaget melihat. Dan Yesus mengakui, hai ibu besar, tadi direndahkan, sekarang diangkat. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Angkat tangannya. Udah, turunkan dulu. Siapa yang mau direndahkan? Supaya diangkat. Kalau orang siapa mau dimuliakan, semua mau. Ya kan? Tapi untuk dimuliakan itu harus dihancuri dulu itu melalui apa? Penderitaan, rasa sakit, ketidaknyamanan. Tapi kita masih tetap bertahan dan bertahan. Saatnya kita diangkat. Ya, saudara kau dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, hai ibu besar iman. Oh, tadi direndahkan, sekarang diakui. Tadi ditolak, sekarang diakui. Saudara, aku dikasih, adakah di antara saudara orang-orang yang tertolak? Ditolak, sana sini ditolak.
Melamar kerja ditolak. Sampai akhirnya kau buka perusahaan sendiri. Dan seluruh perusahaan yang menolakmu berlomba-lomba ingin kerjasama denganmu. Haleluya. Saudara mereka kasih Tuhan, apa susahnya bagi Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bagi hidup orang yang percaya? Namun semuanya kita harus melalui ujian iman. Haleluya. Mari katakan, saya harus melalui ujian iman. Dan saya harus menang atas setiap ujian iman. Saya harus menang terhadap penolakan. Saya harus menang terhadap apa? Ketika kita tidak diakui. Haleluya. Gak diakui. Kita harus menang dari situ. Kita harus tetap bertahan dalam iman kita. Tetap bertahan. Ya. Penolakan yang kejam itu gak menghentikan kita. Lihat, penolakan yang kejam itu tidak menghentikan perempuan Syro-Fenisia ini. Saudara gue dikasihi Tuhan, ia terus bergerak maju, gak mundur. Gak makin menjauh. Makin bergerak maju, makin bergerak maju dan maju dan maju. Sampai ia mendapatkan pengakuan. Yesus mengakui, hai ibu besar iman. Haleluya. Bahkan iman seperti ini pun gak ditemukannya mungkin di Israel. Yang seharusnya mereka adalah pemilik iman. Karena mereka dilahirkan dari keturunan orang beriman. Siapa itu? Abraham. Tapi saudaraku dikasih lihat, perempuan Syro-Fenisia ini, dia memiliki iman yang teruji. Haleluya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 4. Bersama-sama kita baca. 1-2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ke dalam sebuah tekanan, ke dalam sebuah penolakan, ke dalam sebuah ejekan, tantangan, hinaan, bahkan kita direndahkan. Anggap itu sebagai ujian. Dan dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Jangan gugur iman kita ketika kita ditolak. Jangan gugur iman kita ketika apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan sepertinya belum memberikan hasil hari ini. Tetap kerjakan, tetap lakukan, tetap kerjakan, tetap lakukan. Jangan menyerah. Haleluya. Dan dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Biarkan ketekunan saudara menghasilkan buah yang matang. Seperti perempuan Syro-Fenisia ini. Ketekunannya dan dalam imannya kepada Yesus menghasilkan apa? Buah yang matang. Amin. Ibrani 10 ayat 35 sampai 38. Sebab itu janganlah kau melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Dari awal perempuan ini udah percaya kalau dia datang pada Yesus anaknya bisa disembuhkan. Dari awal. Itu yang dia pegang. Apakah apa yang dia pegang ini bisa dilepaskan daripadanya? Bisakah apa yang dia pegang ini terlepas oleh karena hinaan? Oleh karena dia direndahkan? Oleh karena dia tidak dianggap lagi sebagai manusia? Karena dianggap seekor anjing? Bisakah yang dia pegang ini, pengakuan imannya ini, tindakan imannya ini, bisakah terlepas daripadanya? Tidak bisa. Yang punya tangan siapa? Siapa yang punya tangan? Angkat tangannya, saya punya tangan. Coba pegang sesuatu. Adakah yang bisa melepaskan itu daripadamu? Biasa kan kalau kita main-main ya, kita pegang teman kita kan, gini kan? Nah, datang nanti Jamardi supaya saya lepaskan ini, dikoreknya upilnya. Lalu dekatkannya, lama-lama kan kita menyerah juga. Kalaupun sampai dikorek upil saudara, jangan menyerah. Amin. Amin. Haleluya. Jangan menyerah. Jadi pertahankan. Saudaraku dikatakan, janganlah melepaskan kepercayaanmu. Dalam kitab Wahyu dikatakan, peganglah apa yang ada padamu supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang. Haleluya. Amin. Jimat jangan kau pegang lagi. Janji Tuhan peganglah, genggamlah. Amin.
Sebab itu janganlah kau melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang, saudara, besar upah yang menanti. Penghinaan, tidak dianggap manusia, diusir, saudara dikasihi Tuhan. Ya, akhirnya mendapat pengakuan. Hai ibu, besar imanmu. Jadilah padamu seperti yang kau inginkan itu. Anaknya pun sembuh. Sebab kau memerlukan ketekunan. Mari katakan, saya memerlukan ketekunan. Haleluya. Iya. Kita memerlukan ketekunan. Bertekunkah kita dalam apa yang kita pegang ini? Dalam apa yang kita percayai ini? Bertekunkah kita dengan itu? Ada orang ketekunannya cuma 3 hari. Semangatnya 3 hari. Hari keempat, layu semangatnya. Saudara kau dikasihi Tuhan, dan dikatakan di sini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, dikatakan dalam firman ini, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, tetaplah dalam iman. Amin. Dan miliki bukan sekedar iman, miliki iman yang berani. Gak ditentukan untukmu, boleh jadi padamu. Kenapa? Iman yang berani. Saudara gue dikasihi Tuhan, dari faktanya kita gak sanggup mendapatkannya. Dari fakta dunia. Tapi bisa jadi pada kita. Kalau memang kita memiliki iman yang berani. Haleluya. Tuhan tidak bisa menolak orang kalau sudah datang dengan iman. Amin. Tapi saudara, ya, kalaupun saudara datang begitu dekat dengan Tuhan tanpa iman, apapun takkan kau dapatkan. Kalau hanya datang tanpa iman. Maka kedatangan saudara, kehadiran saudara, saudara ada dalam ibadah ini. Baik di tempat ini maupun yang ikut di secara live streaming. Saudara, datanglah dengan iman. Amin. Supaya kau dapatkan apa yang kau inginkan. Dan beranilah dengan imanmu itu. Lakukanlah tindakan dengan imanmu itu. Jangan mundur. Dan ada di sini yang perlu kita perhatikan. Jangan pernah membantah kebenaran. Perempuan itu berkata, benar Tuhan. Dia tidak membantah. Dia mengakui kebenaran itu. Dan melalui pengakuan itu dia datang untuk mendapatkan sesuatu yang dia bisa dapat. Maka dia berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing juga makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, apa bedanya roti dengan rema-rema? Beda? Beda ya? Kalau saudara makan rema-rema merasa terhina enggak? Sisa-sisa, pecahan-pecahan, rasanya hina ya. Ya, tapi saya pikir bahannya sama ya. Rasanya sama enggak itu? Samanya rasanya itu. Sama. Saudara, sama rasanya itu, sama. Bahannya juga sama. Cuma kelihatannya aja enggak terhormat. Vitaminnya juga sama. Kalau dia mengandung vitamin C, B12, B14, kalau ada B14, vitamin B2, B1, B kompleks, ya. Tapi jangan pernah makan vitamin Bego. Ya, sama, mutunya sama, cuma kelihatan secara terhormat atau tidak. Maka begini saudara, lakukanlah hal-hal yang baik. Amin. Haleluya. Tapi jangan gila hormat. Tahu maksudnya? Kau bisa mendapatkan
segala sesuatu yang kau imani, tapi jangan gila hormat. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan bukan harus terhormat. Maksudnya bukan harus dihormati, dihormati, disanjung-sanjung, enggak. Direndahkan pun, tapi lakukan perbuatan-perbuatan terhormat. Ia menghormati Tuhan, ia menghormati Yesus. Walau dia tidak dihormati kehadirannya, tidak dihargai kehadirannya, tapi dia menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saudara, hargai nggak kehadiran Tuhan? Sikap itu penting. Kadang-kadang Pak RT aja lewat kita langsung berdiri kan? Betul ya? Apalagi Pak Presiden yang lewat langsung berdiri. Ini Yesus yang datang malah pilih ngantuk. Atau gimana? Apa karena kita tidak bisa mencapai dia sehingga kita terengantuk? Saya nggak nyinggung siapapun. Ini memang perlu perjuangan. Haleluya. Karena iman itu harus berjuang. Amin. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita akui kebesaran kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, katakan percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali katakan, ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku
berserah di dalam kekuatan-Mu, untuk berjalan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, Yesus, kami percaya janji-Mu ajaib. Oh Yesus, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami berserah, kami berharap pada janji-Mu. Yesus, kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan perkataan firman ini. Tuhan memberikan kepada kita keberanian percaya. Kita memiliki kebebasan untuk percaya. Kita memiliki kebebasan di dalam percaya kita kepada Tuhan. Tuhan tidak membatasi saudara dengan apapun. Semua yang ada pada Bapa boleh kita capai. Semua yang ada pada Bapa di sorga bisa kita miliki. Tanpa batas. Tidak ada lagi batas suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Tidak ada lagi batasan-batasan berpendidikan atau tidak berpendidikan. Tidak ada lagi batasan-batasan orang berdosa, tidak berdosa, karena semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada lagi batasan. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan yang begitu luas di dalam iman. Beranikah kita dengan iman kita untuk menggapai apa yang ada pada Bapa, untuk menggapai apa yang dijanjikan Bapa? Adakah kita memiliki iman yang berani? Hari ini kita sudah mendengarkan firman ini. Seorang perempuan Sirofenesia, perempuan Kanaan, dari keturunannya sudah jelas bukan keturunan Israel. Bahkan dari keturunannya sebenarnya dia adalah keturunan yang sudah ditentukan untuk ditumpas. Namun bagaimana ia datang pada Tuhan? Walau Yesus katakan, aku tidak diutus untukmu, aku diutus untuk domba-domba Israel yang hilang. Namun dia punya hak untuk mempercayai Yesus. Tidak ada yang bisa mencabut hak itu daripadamu. Engkau punya hak untuk beriman. Engkau punya hak untuk mencapai apapun di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi, kecuali engkau membatasi dirimu. Artinya engkau tidak mempergunakan kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Tidak kau pakai untuk mencapai iman. Lihat perempuan Sirofenesia ini. Bahkan ketika dia tidak ditanggapi, dia tidak berhenti. Tidak adanya perhatian kepada dia tidak membuat dia berhenti. Dia datang terus mengikut. Walau Yesus yang diakuinya sebagai Tuhan tidak memberikan perhatian kepada dia, dia tidak berhenti.
iman yang berani. Iman yang tidak menuntut perhatian. Bahkan tidak dihentikan ketika tidak ada perhatian. Dia tidak berhenti. Kemudian dia diperhatikan, tapi bukan perhatian yang baik. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba Israel yang terhilang, bukan untukmu. Perkataan itu tidak membuat dia kehilangan imannya, kehilangan pengakuannya, dan mencabut pengakuannya, tidak. Dia malah sujud menyembah dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus adalah Tuhan. Dia sudah mengakui, Tuhan tolonglah aku. Tetapi rupanya dia sedang diuji. Lalu Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Direndahkan, dianggap seperti hewan peliharaan yang tidak memiliki hak. Tapi perempuan ini tidak membantah sedikit pun. Apa yang dikatakan Tuhan dia tidak bantah. Jangan kita pernah membantah firman Tuhan. Jangan kita pernah membantah kehendak Tuhan. Tunduklah. Walau mungkin kita sangat direndahkan oleh kehendak itu. Walau mungkin kita sangat digiling, dihancurkan oleh pernyataan itu. Tetaplah mengakui kehendak Bapa. Perempuan ini berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing itu juga makan dari rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Perempuan ini berkata, Tuhan, memang aku gak layak mendapat roti. Dan aku gak minta roti itu kalau memang itu gak pantas diberikan pada aku. Aku hanya minta, izinkan aku menjilat dan makan dari serpihan-serpihan kecil yang jatuh dari mejamu. Izinkan aku. Itu cukup bagiku. Izinkan aku menjilat serpihan-serpihan roti itu. Itu cukup bagiku. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Hai ibu, besar imanmu. Jadilah padamu seperti apa yang kau inginkan. Ibu ini menerima apa yang diinginkannya. Karena imannya tidak hancur. Imannya tidak mundur, imannya tidak berantakan ketika tidak diperlakukan tidak adil. Imannya tetap teguh. Inilah iman yang berani. Mari kita semua hidup dalam iman yang berani. Apapun keadaannya, tetaplah beriman. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, jangan lepaskan kepercayaanmu, besar upah yang menantinya. Peganglah apa yang ada padamu. Besar upah yang menantinya. Sekarang apa yang kau percayai dari Tuhan? Apa yang kau percayai dari janji Tuhan? Mari pegang teguh dan tetap beriman dan tetap beriman. Walau kenyataan dan fakta-fakta tidak sesuai dengan imanmu, percayalah apa yang kau imani akan diberikan kepadamu. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Ku percaya janjimu ajaib. Pegang teguh imanmu. Terukir dan biar terpahat, terukir di hati saudara dan tidak bisa dihapus oleh apapun. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
kepadamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan iman kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kami yang berani datang kepadamu dalam iman kami. Apa yang kami percayai, apa yang kami imani, kami pegang teguh dan kami tidak akan lepaskan. Walau rasa sakit penderitaan datang, walau tekanan datang, walau penolakan datang, walau penghinaan datang, kami akan tetap pegang iman percaya kami kepadamu. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah jawaban atas iman kami. Amen. Maka dijadikanlah bagi kami sesuai dengan apa yang ada pada iman kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak akan ragu. Amen. Kami tidak akan bimbang. Amen. Kami tidak akan mundur dari iman kami. Amen. Kami akan tetap maju. Amen. Sampai kami mendapatkan iman yang diberikan kepada kami. Amen. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.